kalian semua dalam keadaan baik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu materi paling penting dalam komunikasi analog, yaitu modulasi. Nah, materi modulasi ini penting karena hampir semua sistem komunikasi membutuhkan modulasi agar sinyal informasi dapat dikirim dengan baik. Baik dari pengirim maupun menuju penerima. Tanpa modulasi, sinyal informasi yang kita miliki, seperti suara, manusia, musik, atau data, akan sulit dikirimkan secara langsung dalam jarak jauh. Nah, pada pembahasan ini kita akan mempelajari beberapa bagian utama. Pertama, kita akan membahas pengertian modulasi. Kedua, kita akan melihat blok diagram pada proses modulasi. Ketiga, kita akan membahas keuntungan modulasi. Setelah itu, kita akan masuk ke jenis-jenis modulasi, yaitu modulasi analog, modulasi pulsa, dan modulasi digital. Jadi, ikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar konsep dasarnya bisa dipahami secara runtut. Sekarang kita masuk ke perhitungan yang menjelaskan mengapa modulasi dapat mengurangi tinggi antena. Tinggi antena ideal biasanya diambil sekitar seperempat panjang gelombang. Rumusnya adalah H sama dengan lambda per 4. Di sini H adalah tinggi antena dan lambda adalah panjang gelombang itu sendiri. Panjang gelombang sendiri dapat dihitung menggunakan rumus lambda sama dengan C per F. Simbol C adalah kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sedangkan F adalah frekuensi sinyal itu sendiri. Dari rumus ini terlihat hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang. Jika frekuensi kecil, maka panjang gelombang besar. Sebaliknya, jika frekuensi besar, maka panjang gelombang akan kecil. Sekarang kita ambil contoh dari sinyal suara. Rentang frekuensi sinyal suara manusia kira-kira adalah 30 sampai 3000 Hz. Misalnya, kita akan menggunakan frekuensi tertinggi skala 3000 Hz atau 3 kali 10 pangkat 3 Hz. Maka panjang gelombangnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 5 meter atau 100 km. Jika tinggi antena adalah 1/4 gelombang, maka H 100 km dibagi 4 sehingga hasilnya adalah 25 km. Artinya, jika sinyal suara frekuensi rendah dikirim secara langsung, antena yang dibutuhkan bisa mencapai 25 km. Ini tidak realistis dan tidak mungkin jika digunakan secara praktis. Sekarang, bandingkan jika sinyal tersebut dimodulasikan carrier berfrekuensi tinggi, misalnya 3 GHz atau 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Dengan rumus yang sama, lambda 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 9. Dan ini hasilnya adalah 0,1 meter. Jika H adalah lambda bagi 4, nah di sini kan bisa dibagi 0,1 dibagi 4, hasilnya adalah 0,02 meter. Jadi antena yang dibutuhkan hanya sekitar 0,01
0,25 meter atau 2,5 cm. Ini jauh lebih praktis dibandingkan dengan antena 25 km. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa modulasi sangat dibutuhkan agar sinyal informasi dapat dipindahkan ke frekuensi yang lebih tinggi. Dengan frekuensi yang lebih tinggi, panjang gelombang menjadi lebih kecil dan tinggi antena juga akan menjadi lebih kecil. Sehingga itu akan lebih mengurangi secara biaya dan tingkat kepraktisannya sangat tinggi. Setelah kita memahami definisi dan keuntungan modulasi, sekarang kita akan masuk ke dalam tipe-tipe modulasi atau jenis-jenis modulasi. Nah, secara umum, modulasi dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian besar, yaitu modulasi analog, modulasi pulsa, dan modulasi digital. Pada analog modulasi atau modulasi analog, sinyal pembawa berbentuk sinyal kontinu, seperti ini, sedangkan sinyal informasi atau message signal itu berbentuk acak, boleh sinus atau kosinus atau yang lainnya. Nah, jenis modulasi analog yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini adalah amplitude modulasi atau AM, frekuensi modulasi atau FM, dan fase modulasi atau PM. Selanjutnya ada modulasi pulsa. Nah, pada modulasi pulsa, carrier tidak lagi berbentuk gelombang sinus kontinu, tetapi berupa deretan pulsa. Jenisnya adalah pulsa amplitude modulation atau PAM, pulsa width modulation atau PWM, dan pulsa position modulation atau PPM. Kemudian ada digital modulasi atau modulasi digital. Pada bagian ini contoh yang dituliskan ada PCM, DM, dan ADM. PCM atau pulse code modulation, DM atau delta modulation, dan ADM atau adaptive delta modulation. Kita akan membahas konsep dasarnya satu persatu sesuai dengan urutan dari papan tulis ini. Nah, pada jenis pertama ini ada modulasi analog yang salah satu jenisnya adalah modulasi amplitude modulasi. Nah,
Pada amplitudo modulasi, bagian carrier yang diubah adalah amplitudonya. Jadi amplitudo sinyal pembawa berubah mengikuti dari bentuk dari sinyal informasi tersebut. Seperti ini. Ini adalah contoh sinyal informasi dan ini adalah contoh sinyal pembawanya. Hasil dari modulasi amplitudo ini akan seperti ini. Jadi amplitudonya itu akan berubah seiring sesuai dengan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Nah, yang kedua itu ada modulasi analog, yaitu frekuensi modulasi, di mana yang berubah ini adalah frekuensi dari sinyal pembawa atau carrier-nya. Jadi carrier-nya itu jika sinyal informasi itu berfrekuensi rendah, maka carrier-nya itu akan merenggang. Jika frekuensi dari sinyal informasi itu tinggi, maka carrier-nya itu akan merapat seperti ini. Ini contoh dari modulasi frekuensi. Nah, yang terakhir itu ada modulasi fase. Nah, di sini yang berubah adalah fase dari si sinyal carrier tersebut sesuai dengan sinyal pembawa atau message signal yang akan dikirimkan. Seperti itu. Jadi, ciri utama dari modulasi amplitudo ini adalah perubahan amplitudo carrier. Yang kedua adalah frekuensi modulasi, ini adalah cirinya adalah perubahan frekuensi carrier. Yang ketiga adalah fase modulasi, yang berubah adalah fase dari carrier yang akan mengirimkan sinyal informasi tersebut. Nah, sebelum masuk ke tipe modulasi selanjutnya, yaitu modulasi pulsa, kita akan ringkas dulu perbedaan dari AM, FM, dan PM. Pada AM yang berubah adalah amplitudo carrier yang seperti saya jelaskan tadi. Pada FM yang berubah adalah frekuensi carrier, sedangkan pada PM yang berubah adalah fase carrier. Ketiganya sama-sama menggunakan carrier signal dan message signal yang berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada karakteristik sinyal karakteristik carrier yang dimodifikasi. Dengan memahami perbedaan ini, kita akan lebih mudah memahami jenis modulasi lainnya seperti PAM, PWM, dan PPM yang akan kita jelaskan di jenis modulasi pulsa. Sekarang kita akan masuk ke modulasi pulsa. Pada modulasi pulsa, carrier signal tidak lagi berbentuk gelombang sinus kontinu seperti pada AM, FM, dan PM. Carrier yang digunakan berupa deretan pulsa seperti ini, yaitu berbentuk pulsa. Walaupun bentuk carrier-nya berbeda, prinsipnya tetap sama, yaitu ada karakteristik carrier yang diubah sesuai dengan message signal yang akan dikirimkan kepada penerima. Pada pulsa modulasi, terdapat 3 jenis utama yang dibahas, yaitu PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Yang kedua adalah PWM atau Pulse Width Modulation. Yang ketiga adalah PPM, yaitu Pulse Position Modulation. Perbedaan ketiganya terletak pada pulsa yang berubah pada PAM. Yang berubah adalah amplitudo pulsa, yang pada PWM yang berubah adalah lebar pulsa. Yang ketiga adalah PPM, yang berubah adalah posisi pulsa itu sendiri. Jenis yang pertama dari modulasi pulsa itu adalah PAM atau Pulse Amplitude Modulation. Pada PAM ini yang berubah adalah amplitudo atau tinggi dari pulsa. Posisi pulsa dan lebar pulsa tetap, tetapi tingginya berubah sesuai dengan message signal yang akan dikirimkan. Jika nilai message signal besar, amplitudo pulsa akan menjadi besar. Jika message signal kecil, maka amplitudo pulsa akan menjadi lebih kecil, seperti pada gambar di sini. Ini adalah contoh dari modulasi pulsa, yaitu PAM. Jika modulasi pada PAM dibawa oleh perubahan amplitudo pulsa, konsep ini mirip dengan AM, tetapi carrier yang digunakan berupa pulsa, bukan gelombang sinus kontinu. Yang kedua, ini ada Pulse Width Modulation atau PWM. Nah, pada PWM yang berubah ini adalah lebar atau durasi pulsa. Jika amplitudo pulsa tetap, tetapi lebar pulsanya berubah sesuai dengan message signal yang akan dikirimkan. Jadi berbeda seperti PAM tadi, PWM ini adalah yang berubah adalah lebar pulsanya itu sendiri. Jadi informasi pada PWM dibawa oleh perubahan lebar pulsa. Karena itu PWM juga sering disebut Pulse Duration Modulation, karena yang berubah adalah durasi pulsanya itu sendiri.
Lalu jenis yang ketiga itu adalah PPM atau Pulse Position Modulation. Pada PPM yang berubah adalah posisi pulsa. Amplitude pulsa tetap, lebar pulsa juga tetap, tetapi posisi munculnya pulsa bisa bergeser sesuai dengan message signal. Jadi, informasi pada PPM tidak dibawa oleh tinggi pulsa atau lebar pulsa, melainkan oleh letak atau posisi pulsa itu sendiri. Dengan demikian, perbedaan PAM, PWM, dan PPM dapat diringkas sebagai berikut. PAM mengubah amplitude pulsa, PWM mengubah lebar pulsa, dan PPM mengubah posisi pulsa. Selanjutnya kita akan masuk ke modulasi digital atau digital modulation. Nah, modulasi digital digunakan ketika sinyal informasi yang akan dikirimkan harus direpresentasikan dalam bentuk digital. Pada papan tulis ini saya sudah tuliskan ada 3 contoh dari modulasi digital, yaitu PCM, DM, dan ADM. PCM atau Pulse Code Modulation. Pada PCM ini, sinyal analog yang akan diubah menjadi bentuk digital melalui proses quantization atau kuantisasi, lalu ada sampling, dan yang terakhir ada encoding. Jadi urutannya itu sampling, kuantisasi, dan encoding. Hasil akhirnya dari modulasi digital yang pertama adalah PCM itu adalah kode biner yang mewakili sinyal analog yang akan dikirimkan. Yang kedua ada DM atau delta modulation. Pada teknik ini yang dikirimkan bukan nilai sinyal secara penuh, tetapi informasi perubahan sinyal terhadap sampel sebelumnya. Sampel sebelumnya itu apakah naik atau turun. Yang ketiga itu ada ADM atau Adaptive Delta Modulation. Nah, ADM ini merupakan pengembangan dari delta modulation. Pada ADM, ukuran langkah perubahan dapat menyesuaikan kondisi sinyal sehingga hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan delta modulation biasa atau DM. Selain 3 contoh modulasi digital ini, sebenarnya ada beberapa contoh modulasi digital berfrekuensi tinggi, yaitu yang pertama ada ASK atau amplitude shift keying, yang kedua ada FSK atau frekuensi shift keying, yang ketiga ada PSK atau fase shift keying, yang keempat ini adalah DPSK. DPSK ini adalah pengembangan lebih lanjut mengenai modulasi PSK. Jadi digital modulasi juga tetap menggunakan prinsip dasar dari modulasi, yaitu mengubah karakteristik sinyal pembawa atau carrier yang akan mengirimkan message signal itu sendiri. Perbedaannya hanya pada saat pengiriman, informasi yang dikirimkan melalui modulasi digital itu akan dikirimkan menggunakan bentuk data digital. Sekarang kita kembali lagi ke peta konsep modulasi secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah modulasi dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama adalah analog modulasi, kedua adalah modulasi pulsa, ketiga adalah modulasi digital. Yang pertama itu adalah modulasi analog. Modulasi analog ini terbagi atas 3 jenis juga, yaitu AM atau amplitude modulation, FM frequency modulation, PM fase modulation.
Yang kedua itu ada jenis modulasi pulsa. Nah, modulasi pulsa ini juga contohnya ada 3. Yang pertama itu adalah PAM atau Pulse Amplitude Modulation, PWM Pulse Width Modulation, dan PPM itu adalah Pulse Position Modulation. Untuk yang modulasi digital itu terdiri atas ASK, FSK, PSK, PCM, DM, dan ADM. Pada 3 modulasi ini yang perbedaannya adalah pada AM ini itu yang berubah adalah amplitudo, pada FM yang berubah adalah frekuensi, pada PM yang berubah adalah fase dari carrier. Lalu pada modulasi pulsa di antara 3 ini yang pertama itu PAM. PAM itu yang berubah adalah amplitudo pulsa, yang kedua adalah PWM yang berubah itu adalah lebar pulsa, ketiga itu adalah PPM yang berubah adalah posisi pulsa. Nah, dengan melihat perubahan karakteristik ini, kita dapat membedakan setiap jenis modulasi dengan lebih mudah tentunya, teman-teman. Seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa modulasi adalah proses mengubah karakteristik sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Modulasi diperlukan karena sinyal informasi umumnya memiliki frekuensi yang rendah, jadi tidak efektif jika dikirimkan secara langsung. Dengan modulasi, sinyal informasi dapat ditumpahkan kepada sinyal carrier atau pembawa yang memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Keuntungan dari modulasi ini adalah yang pertama itu memungkinkan komunikasi jarak jauh, ya seperti di sini. Yang kedua, berkurangnya noise dan meningkatkan kualitas sinyal di penerima. Yang ketiga itu adalah memungkinkan proses multiplexing dan yang terakhir adalah mengurangi ukuran antena menjadi lebih kecil. Jadi antenanya itu bisa lebih praktis ketika digunakan. Nah, jenis-jenis modulasi yang telah dibahas pada pembahasan kali ini meliputi modulasi analog, modulasi pulsa, dan modulasi digital. Pada modulasi analog terdapat 3 jenis, yaitu AM, FM, dan PM. Sedangkan pada modulasi pulsa itu ada 3 jenis juga, yaitu PAM, PWM, dan PPM. Yang terakhir itu adalah modulasi digital. Pada modulasi digital ini terdapat lebih banyak jenis dari kedua modulasi yang pertama tadi. Yang pertama itu ada ASK, kedua PSK, 3 FSK,
4 PCM, 5 ADM, dan 6 ADM. Jadi, modulasi merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam sistem komunikasi, terutama untuk memahami bagaimana sinyal dikirimkan dari pengirim menuju penerima secara efektif. Demikian pembahasan materi modulasi pada komunikasi analog. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami definisi, keuntungan, dan jenis-jenis modulasi. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. See you!